Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa kisah ulama dimanapun saat ini berada, yang dirahmati Allah. Pada video ini akan dikisahkan karomah Syekh Nawawi Al-Bantani muda yang bisa melihat Ka'bah dengan sangat jelas dari Masjid Batavia. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita simak kisah ulama berikut ini. Syekh Nawawi merupakan seorang ulama asal Banten yang memiliki silsilah keturunan dari salah satu wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati. Urutan nasab beliau bersambung hingga Rasulullah, yaitu melalui Imam Ja'far Siddiq, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain, Fatimah Az-Zahra. Sejak berusia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah belajar ilmu agama Islam langsung dari abah beliau bersama saudara-saudara kandungnya yang lain. Beliau telah mempelajari pengetahuan dasar bahasa Arab, hukum fiqih, ilmu tauhid, Al-Quran dan tafsir. Saat Syekh Nawawi berusia 8 tahun, beliau pergi bersama kedua adiknya yang bernama Tamim dan Ahmad untuk menimba ilmu kepada salah satu ulama terkenal di Banten saat itu, yaitu Kiai Sahal. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanannya ke Purwakarta untuk belajar ilmu agama Islam kepada Syekh Baing Yusuf. Sejak usia muda, Syekh Nawawi sudah menunjukkan banyak sekali karomah-karomah yang beliau miliki. Atas izin Allah, Syekh Nawawi mampu melihat Ka'bah dari salah satu masjid di Batavia kala itu. Al-Kisah saat itu di Batavia, atau yang sekarang bernama Jakarta. Syekh Nawawi Al-Bantani sedang melaksanakan sholat di salah satu masjid yang dekat dengan kediaman Habib Utsman. Setelah selesai melaksanakan sholat, Syekh Nawawi muda menghampiri Habib Utsman lalu berkata dengan bahasa lemah lembut. Beliau menyampaikan jika arah kiblat masjid tersebut kurang pas. Syekh Nawawi berkata, "Wahai Habib yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya." "Ya, ada apa anak muda?" jawab Habib Utsman. Syekh Nawawi melanjutkan, "Begini Habib, masjid ini kurang tepat arah kiblatnya, serta kurang menyerong kiri atau ke arah utara." Mendengar hal itu, Habib Utsman yang merupakan seorang ulama, pakar ilmu falak pun keheranan. Beliau serta-merta menyanggah pernyataan Syekh Nawawi itu dengan berkata, "Masjid ini sudah saya ukur dengan alat kompas dan berdasarkan ilmu falak." Dengan penuh sopan santun, Syekh Nawawi langsung mengarahkan jarinya tepat ke arah kiblat. Atas izin Allah, seketika itu tiba-tiba Ka'bah terlihat dengan sangat jelas di hadapan Syekh Nawawi Al-Bantani dan Habib Utsman. Habib Utsman pun langsung terperanjat setelah menyaksikan karomah Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau kemudian langsung memeluk, ingin mencium tangan ulama asal Banten itu. Namun Syekh Nawawi menarik dan menolak tangannya saat akan dicium oleh Habib Utsman. Syekh Nawawi berkata, "Wahai Habib yang mulia, saya tidak pantas untuk dicium tangani oleh Habib. Karena Habib adalah orang mulia keturunan Rasulullah, sedangkan saya adalah orang kampung biasa
Habib Utsman langsung merangkul tubuh Syekh Nawawi. Lalu keduanya saling berpelukan, sambil menangis bercucuran air mata. Itulah salah satu karomah yang dimiliki Syekh Nawawi Al-Bantani. Dari kisah ulama kali ini, dapat kita ambil pelajaran berharga tentang sopan santun serta memuliakan orang yang lebih pandai, sesuai bidang keilmuannya masing-masing. Demikianlah sedikit uraian kisah ulama kali ini. Semoga dapat menambah wawasan serta keimanan kita. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berjumpa kembali di kisah-kisah ulama selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.